Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian, buku ND kita nomor 697 ayat 3 dan ayat 4. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Selasa tanggal 18 Juni tahun 2024, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 22 ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, dau mai siak kami anggotung mengguturi hami dopak Jahuba, manang merbalik sia Jahuba sadarion. Laho pauliho sadalanggatan bahen pamilian dipilih si tutungon, manang si panganon, manang si potongo, puliksian langgatan ni Jahuba de batatai na jongjong di juluni udung-udung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, hidup ini diibaratkan kita sedang memilih jalan dan kita sedang berada di sebuah persimpangan. Ke arah mana kita akan melangkah? Jalan mana yang kita pilih? Dan tentu setiap pilihan itu memiliki dampak dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saat kita menentukan pilihan, kita bukan sekedar mengambil undian, melainkan
melalui pilihan yang kita ambil, di sana kita sedang menunjukkan komitmen dan prinsip hidup kita. Jika kita masih mengingat renungan pada hari Minggu tanggal 16 yang lalu, sebagaimana Rasul Paulus menyatakan dia sadar bahwa selagi dia masih hidup dalam kedagingan, maka potensi dia untuk menjauh dari Tuhan itu selalu ada. Demikian halnya kita. Selagi kita masih hidup dalam kedagingan kita, dalam hal menentukan pilihan jalan mana yang akan kita ambil di tengah-tengah persimpangan itu, kita harus hati-hati, karena hidup kita yang masih mendiami daging ini memiliki potensi untuk jauh dari Tuhan. Maka dalam firman 2 Korintus itu Paulus mengatakan satu hal yang menjadi komitmen dia, bagaimana hidupnya semasa di dunia ini dia berkenan bagi Tuhan, terlebih kelak ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara kekasih, kitab Yosua ini adalah bagian dari perjalanan sejarah pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian itu, mereka berada di tengah-tengah bangsa-bangsa, suku-suku yang memiliki kepercayaan yang berbeda dari mereka. Kepercayaan yang melakukan ibadah, memberi persembahan kepada ilah-ilah atau allah-allah lain selain Allah yang menuntun mereka keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian itu. Barangkali kita mengingat kitab Yosua setelah pasal 22 ini, yaitu pasal 24 pada ayat 15 bagian B. Di sana dengan tegas Yosua mengatakan, terserahlah kalian apakah mengikut bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu ini, yang menyembah selain Allah. Terserahlah apakah kalian akan memberikan persembahan-persembahan selain kepada Allah, tetapi saya beserta dengan seisi rumah saya, Tuhanlah yang akan selalu kami sembah. Jika kita merenungkan itu, sepertinya Yosua sedang diperhadapkan dengan kehidupan iman umat Israel yang selalu terombang-ambing. Mereka pelin-pelan tidak komit untuk tetap memuji dan memuliakan Allah yang telah membebaskan mereka dari kekejaman penguasa di Mesir ketika itu. Dalam firman ini, Yosua menyatakan komitmen itu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Saudara kekasih, melalui pengorbanan Yesus untuk menguduskan kita, menghapus segala dosa-dosa kita, sebenarnya kita sudah berada di depan kemah suci Allah. Kita telah menemukan jalan yang semestinya, jalan yang harus kita lalui supaya kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Maka dibutuhkan satu komitmen dalam kehidupan kita saat ini. Kita mau menyembah siapa? Apakah kita tetap setia menyembah Tuhan
Apakah kita tetap berkomitmen untuk memberi diri kita sebagai persembahan kepada Tuhan? Kita tidak mau menyembah apapun itu selain Tuhan. Kita tidak mau mendirikan mezbah sebagai simbol pemberontakan kita terhadap Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Firman ini mengajak kita tidak mau lagi berpaling daripada Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Ingat saudara, pilihan Anda hari ini itu memiliki dampak bagi masa depan. Pilihlah jalan yang benar dengan tetap setia, memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Jauhkanlah hal-hal yang menunjukkan bahwa hidupmu belum mengenal jalan yang benar itu. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini sangat indah mengingatkan kami kembali untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tidak memberontak daripada-Mu, untuk tetap memberi hidup kami sebagai persembahan bagi Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih untuk firman ini. Ketika kami menjalani hidup kami, ibarat kami sedang berjalan di satu persimpangan jalan, tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami tetap setia di dalam pilihan kami, yaitu mengikut Yesus, berjalan bersama Yesus. Sebab hanya berjalan dengan Yesus kami akan memasuki kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman ini. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, khususnya HKBP Resort Surabaya ini. Berkatilah Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pergumulan hidupnya. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia, berkomitmen untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala kelemahan kami yang berbuah dosa di hadapan. Kami tahu kasih Tuhan melebihi kamu. Kasih Allah selalu menempatkan kami sebagai pribadi yang Tuhan perkenankan sebagai anak-anak. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk pengorbanan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.